Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Beshem Ha'ab We Haben We Ruach HaKodesh Elohe Echad. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di sorga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat-Mu. Atas segala perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kami. Keselamatan, kesehatan, kekuatan, keberkatan, kelimpahan, kecukupan yang Engkau sudah berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Sebab di dalam Engkau kami akan terpelihara dengan sempurna. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Untuk itu di hari Minggu yang indah ini, di persekutuan ibadah kami, di hadapan hadirat-Mu yang kudus, kami ingin meneduhkan hati kami, menundukkan pikiran kami kepada otoritas kedaulatan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau genapi untuk menjadi milik kami, pribadi lepas pribadi. Karena Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Karenanya kami bersehati mohon kepadamu, biarlah kuasa Roh Kudus itu menguasai kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Tetapi kita akan membacanya hanya sampai ayat yang ke-11. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Kita akan membacanya saling syahud bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu saudara menjawab ayat yang kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai ayat 11. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu sebuah bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka,
sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tetapi Abimelek berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelek memberikan perintah kepada seluruh bangsa itu. Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sangat percaya. Dan saya percaya saudara juga percaya. Alkitab ini adalah wahyu Tuhan. Dia adalah firman Tuhan yang tidak ada cacat celanya. Tidak sedikit pun dan tidak seinci pun keraguan saya terhadap firman Tuhan adalah wahyu Tuhan secara utuh. Tetapi Alkitab ini telah menjadi sebuah kitab suci disebut buku. Dan dia tidak diimlak, didikte, tetapi dia bercerita di dalam kehidupan umat Tuhan. Karena ada orangnya, ada peristiwanya sebagai narasi, dan ada sejarahnya sebagai latar belakang. Dan ada penulis dan penyalin daripada kitab ini. Memakai bahasa manusia, berlatar belakang sejarah, budaya, bahasa. Memiliki tata bahasa dan memiliki keindahan dan sastra bahasa. Karena itu kita perlu mempelajarinya. Sudah barang tentu Alkitab ini ada kerangka berpikir sesuai dengan penulis dan penyalinnya. Kerangkanya yang baru saja kita baca, pasal 26 ayat 1 sampai ayat 35. Memiliki kerangka berpikir yaitu 1 ayat 1 sampai ayat 11. Meletakkan dasar-dasar daripada narasi yang akan diceritakan dari ayat 12 sampai ayat 25. Ayat 26 sampai ayat 35 dia bercerita bagaimana menyimpulkan semuanya. Karena itu sesungguhnya dari pasal 26 ini kalimat kuncinya demikian. Di balik penderitaan tersedia berkat Tuhan. Sekali lagi, di balik penderitaan telah tersedia berkat Tuhan. Kita akan mempelajarinya di sini. Karena itu kita perhatikan di situ semua. Kalau kita lihat secara mendasar sekali, dan kita lihat bagaimana untuk menunjukkan di sini. Pada ayat yang pertama demikian dikatakan. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Bahkan dicatat ini bukan kelaparan yang pertama. Bahkan kalau saudara membaca perjanjian lama, hampir saudara mendapati terjadinya kelaparan di negeri Kanaan. Negeri yang dijanjikan Tuhan. Ditegaskan kepada Musa
yang berlimpah susu dan madu. Sangat ironis, mengapa negeri yang dijanjikan ini, negeri yang berlimpah susu dan madu ini, terjadi kelaparan? Apa Tuhan tidak sempurna memberikan sebuah janji? Tidak mungkin. Tuhan pasti sempurna. Kenapa negeri ini terjadi kelaparan? Untuk menunjukkan di sini bahwa bukan negeri itu yang diberkati oleh Tuhan, tapi orangnya yang diberkati oleh Tuhan. Jadi karena itu tidak menunjukkan negeri itu menjadi sebuah kota suci, tidak menunjukkan bahwa negeri itu menjadi sebuah situs tempat pemujaan. Karena orang Kristen tidak pada tempat, situs-situs pemujaan, kultusnya tidak pada tempat, tidak pada negeri, tidak pada tanah. Tetapi pada satu pribadi, dan pribadi itu hidup dan namanya Yesus adalah. Amin saudara. Ini penting. Dari situ Tuhan perhadapkan supaya bangsa yang dipanggil ini, Abraham dan keturunannya, yang istimewa itu adalah ketika dia dipanggil, dipilih, keluar dari satu negeri ke negeri yang akan ketunjukkan. Panggilan itu, pilihan itu yang berharga. Bukan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bukan tempat ini tidak baik, lalu ke tempat yang paling baik. Bukan itu. Tapi untuk menunjukkan di sini bahwa janji Tuhan, berkat Tuhan, itu pada pribadi Abraham dan keturunannya. Jadi Tuhan memberkati kita semua. Kita sebagai orang yang percaya, kita dipilih oleh Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu ada pada pribadi kita masing-masing. Amin. Karena itu kita tidak perlu bergantung dengan tempat, dengan posisi, dengan kedudukan. Karena kitalah sumber berkat itu di dalam diri kita. Nanti narasinya akan menjadi lebih jelas lagi. Lalu di sini diputuskan ketika terjadi kelaparan itu, Ishak pergi ke Gerar. Gerar adalah daerah Filistin, perbatasan dengan Mesir. Sekarang termasuk jalur Gaza. Dan di Gerar itu Ishak berjumpa dengan Abimelek. Pada waktu zaman Abraham, saudara bisa baca dalam Kejadian 20 ayat 15. Abraham juga berjumpa dengan Abimelek, mengadakan perjanjian dengan dia. Mungkin saudara berpikir sedikit, berapa panjangnya umur Abimelek? Karena Abraham sendiri sudah sangat panjang umurnya, 120 tahun. Apa Abimelek lebih panjang? Abimelek itu bukan nama orang. Abimelek itu gelar bagi Raja Filistin. Seperti gelar Fir'aun bagi Raja Mesir. Seperti panggilan gelar bagi raja-raja di Jogja, Sultan Hamengkubuwono, tapi yang keberapa? Jadi Abimelek yang berjumpa dengan Ishak itu pribadinya, orangnya berbeda dengan Abimelek yang berjumpa dengan Abraham. Jadi generasi berikutnya, karena mereka mengadakan ikatan perjanjian perdamaian, sehingga disitulah Ishak datang. Pada waktu di perbatasan itu Tuhan berbicara, Tuhan menampakkan diri dan berfirman, jangan pergi ke Mesir. Diam di negeri ini, yang akan kukatakan kepadamu, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau, memberkati engkau. Dan kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan. Artinya berkat itu pada pribadinya. Bukan pada tempatnya. Nanti narasi ini akan lebih jelas lagi dari ayat 12 sampai ayat 25. Dijelaskan di situ.
Abraham sebagai lambang dari bapak orang beriman. Ishak adalah lambang dari anak perjanjian. Anak dan bapak tidak dapat dipisahkan. Dijelaskan dalam Injil Yohanes, Yesus berkata, Bapak dan anak, aku adalah satu. Dan aku melakukan semua kehendak Bapakku. Dan tidak ada satupun yang aku perbuat yang tidak diperintah oleh Bapakku. Maka dikatakan dengan tegas sekali, tidak seorang pun melihat Bapa kecuali anak yang ada di pangkuannya. Kecuali anak, sebetulnya bukan hanya kecuali anak, monogenes, mono, satu-satunya. Begitu dekatnya. Karena itu Bapa dan anak itu adalah satu. Dan itu digambarkan terus menerus. Dan ini memberikan gambaran kepada kita. Kita lanjutkan dengan jelas di sini. Pada waktu di sana, di Gerar, perhatikan ayat yang ke-7 dulu sebagai pembukaannya. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan, ia istriku. Karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Ishak melakukan perbuatan yang salah seperti itu. Dan itu pun pernah dilakukan oleh bapaknya. Abraham dalam Kejadian 20 ayat yang kedua. Mari kita lihat dulu. Kenapa ada kesamaan ini? Shalom saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus.